Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat datang di rumah kami, Rumah Demokrasi. Program yang memang kami hadirkan untuk membahas apa saja terkait pemilihan yang sebentar lagi akan sama-sama kita laksanakan. Pilkada serentak 2024 di Provinsi Jambi. Ada semua daerah untuk menentukan masa depan negerinya, menentukan pemimpin yang terbaik di kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Dan seperti apa sih suhu politik di Jambi saat ini, apalagi nanti September, Oktober sudah memasuki mulai masa kampanye, dan di November kita akan sama-sama memberikan hak pilih kita, memberikan suara kita, dan kita juga akan tahu siapa yang akan duduk menjadi BH1 dan juga kepala-kepala daerah di setiap kabupaten kota di Provinsi Jambi. Hari ini kita akan membahas bagaimana suhu politik di Jambi dengan dua orang narasumber yang suhunya kayaknya adem-adem aja, nggak panas-panas banget. Langsung kita sapa aja yuk. Ini dia ada Bang Desi Arianto, pengamat politik. Selamat sore Bang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat datang di Rumah Demokrasi Bang. Sama-sama. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Bang suhunya? Aman ya? Suhu Abang nih? Untuk hari ini 27 derajat. Aman ya? Aman. Rata-rata air. Rata-rata air, siap. Kalau di luar panas, kalau Abang masih adem ya? Baik, terima kasih Bang Desi. Selanjutnya ini juga masih wajah-wajah lama ya, yang pemirsa TVRI itu nggak mungkin nggak kenal ini kalau dua orang ini. Nggak tahu udah dari kapan kalau Bang Desi pertama kali muncul di layar TVRI Bang? 2005 kali ya. Oke. 2 tahun yang lalu ya. Sintia SMP Bang. Oke. Kita sapa lagi satunya Bang Dori Effendi, seorang akademisi. Selamat sore Bang. Sore. Sehat Bang? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Suhunya cukup adem ya. Adem. Kalau Bang Dori ini kayaknya agak-agak anget ya? Anget. Gelombangnya ada. Oh gelombang. Ada gelombangnya dikit. Ini udah mulai ya kita ngomong ya, kayaknya udah ada ngomongin gelombang nih. Nih kalau berbicara tentang suhu politik di Jambi, nah kalau menurut Abang secara keseluruhan dulu, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada serentak, seperti apa Bang Desi, silahkan. Ini tidak terlepas dari agenda politik yang terjadi secara berurutan, berentetan, berkesinambungan. Terakhir bulan Februari, Maret sudah diputuskanlah hasil pemilihan umum. Ya. Sudah ditetapkan hasil pemilu legislatif mulai dari DPR RI, DPD, provinsi, kabupaten kota. Kemudian ditetapkan juga calon presiden terpilih. Nah, sekarang sudah menunggu, bahkan tahapan pemilu dengan tahapan pemilihan kepala daerah itu ada yang beririsan. Sehingga KPU hari ini sebagai penyelenggara itu double beban kerjanya. Pekerjaan legislatif belum selesai, sudah menunggu pekerjaan pilkada. Yang notabene-nya hari ini kita mencatat sejarah pertama kali dilaksanakan secara serentak. Kalau dulu kan masih parsial sesuai dengan berakhirnya masa jabatan. Nah, tentu ini juga akan mempengaruhi suhu politik untuk perlihatan pemilihan kepala daerah ini. Yang menjadi indikator kalau menurut saya itu adalah sampai hari ini belum semua partai menyatakan dia mendukung pasangan calon. Siap. Bahkan yang paling asik sekarang beda dengan pemilu kada sebelum-sebelumnya, bahwa kalau pemilu kada sebelumnya ketika surat itu dikeluarkan sudah menyatakan siap mendukung dan mengusung pasangan calon. Kalau hari ini malah ada istilah surat penugasan, ada istilah lagi rekomendasi. Yang kedua-duanya itu ada PR bagi si calon. Apa PR-nya? Salah satunya adalah monggo silakan cari kursi tambahan kalau seandainya partai yang pertama ini kursinya kurang. Tugas yang kedua, cari dong wakil yang pas misalnya. Nah, artinya di sini partai politik akan melihat titik akhir siapa sih calon yang mau dibawa, partai mana sih yang akan dibawa, sehingga wait and see sambil memberikan stimulus kepada pasangan calon yang bukan pasangan calon, mungkin calon-calon yang dianggap. Makanya kita jangan heran di pilkada sekarang ini ada partai politik yang mengeluarkan rekomendasi nggak satu. Jumpa tuh Bang ya. Nah, jadi kayak udah tahu, oh itu. Yang terakhir nanti beda rekom. Beda rekom. Nah, dan itu yang hari ini membuat suhu politik itu kalau bahasa Jambi panas-panas dingin gitu. Panasnya 2 kali, dinginnya sekali. Kalau dingin panas.
Nah makanya Malaria lah ya, Bang. ya mirip-mirip deh gejalanya kayak gitu dah, meriang-meriang, dapat nggak ya, bisa nggak ya? Karena ada dua yang menjadi saling apa ya, saling memberikan tarik ulur. Partai memberikan kesempatan silakan cari partai tambahan, kursi tambahan untuk cukup sebagai partai pengusung. Kemudian siapa calon yang mau digandeng. Nah, dan itu menjadi beberapa PR bagi yang partai memberikan rekomendasi atau surat penugasan itu tadi. Nah, di titik ini saja tuh sudah memberikan suhu yang ya panas-panas dingin lah bagi partainya dan juga bagi calonnya. Belum lagi goreng-gorengan media gitu Bang, ya. Nah, Itu tambah panas tuh. tukang goreng ini tergantung juga sih, minyaknya kalau panas itu garingnya cepat. Siap. Tapi kalau digoreng secara perlahan Panjang ya? itu lama. Siap. Mainannya panjang. Mainnya panjang. Baik, Itu. baik. Ini menarik nih. Mungkin kita langsung ke Bang Dori. Bang, kalau tadi sempat disinggung, ada beberapa partai yang bahkan belum menentukan pilihan hatinya. Bahkan ada yang menentukan pilihan hati, tapi nggak cuma satu. Akhirnya ini mempengaruhi suhu politik. Menurut Abang seperti apa? Suhu politik ini kan kita ambil di dalam dua bentuk perspektif, Ya. panas dan dingin. Lalu ketika dia ada dua perspektif di sini, yang bisa membuat panas itu siapa, apa, dan bagaimana, lalu yang bisa mendinginkan itu juga bagaimana. Partai politik hari ini dengan adanya parliamentary threshold yang saya bilang, kita bahas tadi Bang, itu bisa memunculkan bukan sekedar suhu politik yang high tension, tapi bisa meledakkan itu bom atomnya di sini. Karena apa? Karena partai politik lah yang memiliki hak yang sangat legitimate hari ini untuk mengusung seorang kandidat maju. Selain daripada legitimasi dari calon persorangan, tapi calon persorangan kalau untuk provinsi kan berat. Jadi satu-satunya jalan yang bisa itu adalah melalui usungan partai. Nah, partailah yang memiliki pola bagaimana meletakkan suhu politik ini. Kalau mereka mau manasin mesin, ya dipanasinnya. Tapi kalau mau didinginin, dingininnya. Contoh, kalau memang ingin memanaskan mesin untuk pilkada kali ini, maka jangan ada terjadi kotak kosong. Harus ada kandidat. Head to head, satu lawan satu, itu panas, itu bukan panasnya Bang. Itu bertinju tuh. Oh iya, kalau bahasa benar. Jambinya betul-betul barangnya. Hitam putihnya jelas kan? Tetapi kalau kotak kosong itu nggak ada yang mau. Berarti partai politik menginginkan tensi politiknya sangat rendah. Ataupun demokrasinya dikebiri. Maka di dalam penelitian ilmu politik itu dikatakan sebagai the secret of garden. Ada mahar politik di sini. Kalau kita ambil dalam pendekatan-pendekatan oleh kelompok Indonesianis dari Australia itu, mereka itu kan sangat melihat pemilu di Indonesia ini dari perspektif yang negatif. Ya kan? Bagaimana mereka melihat bahwasanya pemilu di Indonesia ini terjadi mahar politik, terjadi transaksional politik, terjadi ini bla bla bla, sehingga Tapi demokrasi itu benar. Ya kan mereka berani membuat buku demokrasi ini apa Porcel itu. Ya jelas, bukan demokrasi Porcel. Apa bukunya itu Indonesia apa? Itu bukunya. Nah, berbicara tentang temuan-temuan mereka, maka saya pernah berucap gini. Ada satu juga bahasa dalam bahasa Inggris. Hari ini mengatakan voting is a meal. Voting is mother meal for politics. Bayangkan itu. Masalahnya hari ini suara itu sudah menjadi yang namanya apa kebutuhan untuk di dalam politik. Nah, kita menyadari ini, tetapi partai politik bukan voting, votes buying, lupa saya. Votes buying is mother meal for politik. Nah, artinya apa? Pembelian suara hari ini tuh layaknya kayak ASI. Ya. Udah kebutuhan ya. Udah kebutuhan hari ini. Berarti ketika kita bicara rumah demokrasi hari ini, kita juga harus membongkar ada kejahatan politik di dalamnya. Ya enggak? Untung bukan penyelenggara lagi kita Bang Desi. Tapi Gimana? saya sepakat. Sepakat ya? Sepakat itu karena memang tadi kan agenda politik yang besar. Nah, itu menyambung cerita itu tadi, Indonesia ini banyak yang memandang dari sisi negatif. Tapi dunia angkat topi. Sekolosal ini yang bisa melibatkan seluruh masyarakat dan segala lapisan dengan batasan umur minimal 17 tahun, semuanya terlibat serentak, barengan menentukan hak pilihnya. Nggak ada negara yang bisa kayak gitu. Betul. Dengan pilihan legislatif itu ada 4, tambah lagi pilpres.
satu agenda, nyusul lagi pilkada yang dekat. Nah di sisi itu orang angkat topi, negara-negara luar angkat topi. Respect brother. Iya, itu satu. Yang kedua, partisipasi pemilih kita tertinggi. Nah, muncul pertanyaan, tertinggi ini kuantitas. Nyambung dengan Bang Dori sampaikan tadi, karena itu sudah jadi kebutuhan. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Sehingga itu terjadi. Bahkan boleh dicek di beberapa media, beberapa riset menyatakan pemilu yang kemarin ini termasuk pemilu yang untuk demokrasi cukup mengerikan. Nah makanya. Kenapa? Ya itu tadi salah satunya membeli suara. Oke. Vote buying ya Bang, vote buying. Oke, ini tadi menarik. Tunggu, sebelum kita ke Bang Dori, kita ke Bang Resi dulu. Tadi sudah mengatakan harusnya itu ada lawan, betinju lah. Ada mengatakan kota kosong. Mungkinkah memang akan ada kota kosong yang dilawan untuk pilkada ini Bang? Dalam politik nggak ada yang nggak mungkin. Oke. Karena memang itu bisa saja terjadi dan itu sudah disajikan dalam regulasi. Nah, hakikat dari pemilu itu kan sebenarnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Implementasinya one man, one vote, one value. Satu orang, satu nilai, satu suara, satu nilainya. Itu kalau dalam konteks ideal ya. Demokrasi. Oke. Nah, implementasinya one man, one vote, one value itu sudah berbarcode mungkin ya atau berapa ya? Nilainya itu memang sudah ada muncul. Baik. Kalau dulu maksud nilai di situ adalah mau profesor dia, mau nilainya tetap sama. Sama, mau dia nggak punya pendidikan tapi sudah berumur 17 tahun atau sudah punya hak suara atau sudah menikah, itu sama nilainya. Tapi hari ini nilai itu sudah muncul dalam bentuk macam-macam. Bisa ditukar dalam bentuk barang, bisa ditukar dalam bentuk rupiah. Nggak tahu lah, sudah ada dolar juga mungkin. dan itu juga membuat biasnya yang unsur demokrasi tadi. Dan ini juga akan mempengaruhi suhu politik. Saya sering menemui ketika berdiskusi sama pelaku politik, masyarakat, ataupun bahkan sebagian bagian besar ini malah kawan-kawan aktivis dan mahasiswa. Ketika bercerita, ente kan mantan aktivis, ente punya modal lah untuk bisa maju. Kenapa nggak maju? Nggak ada uang bang, nggak ada duit. Lah, udah lumrah ya ngomong kayak gitu, udah lumrah. Kayak gitu aja biasa dia. Artinya punya potensi yang kuat di dirinya. Ketika nggak ada isi kantong, nggak berani dia nyalek. Kalau dulu nggak nyalek dulu, uang nanti. Nah, karena aja dulu. Nah, yang dibangun itu adalah modal sosial, sehingga ini memang harus kita bantu. Saya punya teman Bang Dori di Bengkulu, dia tuh dulu petugas, ada semacam petugas sebuah program lah dari negara. Waktu dia menjalankan program itu, dia benar-benar mengurus masyarakatnya. Dilamarlah oleh partai, mau nggak ente nyalon katanya. Saya tanya dulu sama konstituenku katanya. Ditanya, saya ditawari nyalon nih oleh partai A. Silakan Pak. Uang bukan anggota DPR aja kami Bapak urus katanya. Ikutlah pemilu, terpilih Pak. Pas waktu terpilih itu masih baju lengkap pasca pelantikan, dia langsung lari lagi ke tempat konstituennya. Saya terpilih karena Anda, sekarang tolong jaga saya. Terus tolong diingatkan janji-janji saya katanya. Ada nilai terhadap orang itu tadi, dan tanpa nilai yang berkonotasi nilai rupiah atau nilai barang tadi. Siap, Bang Dori, ini menarik. Ada nilai dalam sosok tersebut. Wajah-wajah yang tampil sekarang seperti apa nilainya, tapi nanti dijawabnya ya. Kita jeda dulu. Ada nilai nggak? Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali saja pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah suhu politik di Jambi. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa. Yang tadi suhunya sepertinya di awal adem, sekarang udah agak-agak panas. Bang Dori dan juga Bang Desi, kita lanjutkan Bang. Tadi tentang wajah-wajah, tentang nilai. Tentang nilai sosok yang mungkin berkaitan dengan apa yang Abang sampaikan tadi tentang
leadership, mungkin bisa disampaikan seperti apa Bang? Iya, yang terjadi di Provinsi Jambi khususnya ya, ketika kita berbicara value, nilai yang kita lihat hari ini, sepertinya kita krisis terhadap leadershipnya. Apa yang membuat kita krisis? Kita lihat hari ini, banyak pemimpin-pemimpin itu mundur setelah teratur ketika ingin masuk dalam kontestasi. Saya contohkan hal kecil di Kota Jambi. Di Kota Jambi kita punya anak muda yang banyak. Secara kepemimpinan kita nggak tahu ya mereka teruji atau tidak. Tetapi mereka saya rasa mampu. Cuman tadi ketika mereka ingin masuk di dalam arena politik, mereka harus mundur secara teratur karena memang ada biaya politik itu tadi. Mahar ya? Maka kalau di dalam riset penelitian kami kan mengenal nama elektabilitas, acceptability, dan electability, ya kan? Ketika yang keempat, sekarang ada tambahnya, Bang. It's not that we talking about popularity, ya kan? Popularity, acceptability, dan electability. Tapi ada isi tas juga sekarang. Popularitas dan terakhir. Jadi ini menjadi anomali yang luar biasa ketika kita melihat kenapa terjadi perilaku politik itu ada sesuatu yang terjadi pada 2024. Ada budaya politik di sini yang kita lihat sangat luar biasa terbukanya. Sudah transaksional itu sudah di level yang sangat tinggi. Sehingga masyarakat itu tidak lagi berbicara money politik, tidak bicara politik uang. Kita sudah berbicara toleransi politik uang. Berapa toleransinya? Yeah. Jadi seakan-akan sudah menjadi barter. Ketika one day you not going to working, satu hari tidak bekerja, tetapi Anda harus mendapat apa? Value tadi, nilai tadi. Karena yang mengukur ini dari duit, maka tingkat partisipasi selalu tinggi. Yeah. Karena KPU juga dituntut harus tinggi tingkat partisipasinya. Maka KPU Bawaslu sepertinya nggak ada kejadian-kejadian itu. Semestinya kalau mau bicara kejadian itu kan banyak kejadian terjadi di lapangan. Yang kejadian di TPS nyetok. Kejadian malam hari harus juga diperhatikan. Ya kayak gitu. Yang penting kan secara data tingkat partisipasinya tinggi. Nah, kan itu tuntutan negara. Negara meminta harus tinggi. Tetapi apakah pendidikan politiknya tinggi? Ada nggak pengukurannya itu? Ada indikator kita melihat itu. Parameternya seperti apa? Ketika partisipasi tinggi itu beriringan dengan pendidikan politik yang tinggi. Ya apa enggak? Sinkron atau enggak? Siapa yang bertanggung jawab untuk pendidikan politik? Partai politik nomor satu. Tapi karena yang terjadi? Partai politik, kenapa mereka bertanggung jawab terhadap pendidikan politik? Mereka itu setelah menang duduk di parlemen dan memiliki suara yang dibayar oleh negara kepada partainya. Semestinya duit itu didistribusikan kembali untuk pendidikan politik. Pendidikan politik. Tapi hari ini yang terjadi. Politik. Hari ini kayaknya partai politik diam-diam aja. Gimana Bang? Apa partai politik memang hari ini harus dibiayai sepenuhnya oleh negara? Sehingga partai politik membuka diri karena kita kehilangan satu dalam partai politik Indonesia. Kita kehilangan partai ID namanya. Loyalitas masyarakat mendukung satu partai sudah hilang. Distrust yang ada Bang di tengah masyarakat, yes. Nggak percaya. Masyarakat memang distrust terhadap partai politik. Yes. Maka yang terjadi sekarang itu adalah figuritas. Orang memilih terhadap figurnya. Tetapi legitimasi seseorang bisa dicalonkan melalui partai politik. Makanya saya bilang tadi, hapus saja parliamentary threshold-nya. Sudah kita melihat figuritas siapa yang paling layak. Itu yang kita pilih. Jangan dari partai politik mana yang mengusung seperti itu akhirnya Bang. Kalau ada usung 20% hari ini, yang terjadi apa? Tawan-menawan. Ya. Bahkan orang yang layak pun sulit untuk masuk. Ketika memang ada sesuatu yang harus mereka dealkan. Itu yang dikatakan the secret garden itu tadi. Dia ada, tetapi tidak bisa dijelaskan. Akhirnya seperti yang Bang Desi katakan, akhirnya harus memilih pasangan yang mungkin nanti partai ini akan mendukung dan sebagainya. Lalu untuk kota kosong akankah terjadi menurut Abang? Politik is about perception. Politik is about possibility. Dua hal kan? Persepsi dan kemungkinan. Bisa terjadi. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau ingin melihat demokrasi itu berjalan dengan baik, maka harus ada kompetisi. Kalau Anda kompetisi sama kotak kosong yang bisa kita katakan sebagai benda mati, itu dia nggak bisa kampanye, Bang. Figur seperti apa yang dilakukan oleh kotak kosong itu seperti apa? Nggak mungkin kita milih benda mati. Yes. Masyarakat harus disediakan dengan kue, satu ini kue basi, yang satu kue yang baru. Pasti masyarakat akan membeli yang baru.
Tapi kalau ketika kita memilih kotak kosong sebagai benda mati yang hari ini kita percaya bisa bawa demokrasi, how stupid you? I cannot imagine. Kenapa demokrasinya seperti ini? Itu menyalahi aturan demokrasi. Walaupun secara regulasi dia dibenarkan. Ya. Begitu. Nah, ini berbicara tadi Bang tentang partai politik, lalu figur seperti popularity seperti itu. Yang kita lihat di kabupaten kota lumayan banyak Bang figur-figur yang sudah populer, udah terjun ke dunia politik bertahun-tahun, yang memang terkenal di tengah-tengah masyarakat, akhirnya bermunculan dan akhirnya disampaikan suhunya panas karena persaingannya lumayan kenceng nih. Seperti apa memandang nih di tahun 2024 ini Bang? Kita menganut sistem proporsional terbuka itu di pemilu tahun 2004. Perdana. Sebelumnya masih proporsional tertutup. Jadi masyarakat atau rakyat cuma disuruh memilih partainya. Ketika diakumulasikan memperoleh 2 kursi misalnya, yang akan menentukan siapa yang duduk di kursi itu adalah partai politik. Ketika pemilu 2004 itu sudah proporsional terbuka. Waktu itu masih pakai angka BPP, bilangan pembagi pemilih. Nah, kalau sekarang kan sudah masuk ke Sun-like system. Dan itu bergeser terus. Fenomena yang terjadi di lapangan dari 2004 ke 2024, 20 tahun ya, berarti 5 kali pemilu. Ada yang anggota DPR tuh 2004 partai A, 2009 partai B, 2014 partai C, sampai pemilu terakhir udah partai lain lagi. Dan itu mulai pemilu beda partai, pemilu lagi beda lagi partai, dan dia terpilih terus. Itu membuktikan apa yang disampaikan oleh Bang Dori tadi. Jumpa kan? Partai ID-nya yang nggak ada lagi. Nggak ada lagi, benar. Dan buat si figur tadi datang lagi pemilu dia santai aja. Nanti lihat mana sih yang paling enak, dia bisa masuk lagi ke situ nih. Dan terpilih lagi. Dan mana yang melamar dengan mahar paling besar gitu ya. Nah, itu fenomena ya. Ada juga yang masih ideologi yang mereka pakai. Ya itulah akhirnya bisa saja satu periode udah nggak terpilih lagi. Periode berikutnya ada orang lain lagi. Karena dia ideologi partainya konsisten. Nah, ini juga akan memberikan dampak kepada figur yang bakal muncul. Kalau ini dibawa ke pilkada, pemilu 2024 itu adalah proses penjaringan pertama untuk kader-kader terbaik sebenarnya. Terlepas dari proses ya, metode ataupun negatifnya yang diterapkan, itu mereka sudah ikut semua di kontestasi di situ dan terpilih. Nah, sekarang yang mau pilkada sisanya. Kenapa? Setelah mereka terpilih jadi anggota legislatif, kan sudah banyak korbanan. Terus aturan menyatakan ketika maju di pilkada harus mundur. Artinya gambling lagi kan. Sehingga yang tersisa ini adalah memang pertama nggak ikut pilkada, nggak ikut pileg kemarin. Yang kedua memang harus mau nggak mau para incumbent yang memang tidak ikut proses di pileg atau pemilu legislatif itu mempunyai potensi maju di pilkada atau ada kader-kader ya, kalau bahasa kita mungkin karbitan lah, yang dalam suatu waktu bisa saja muncul karena kapitalnya kuat. Nah, setelah dihitung untuk pilkada sistem indeks aja lah, kalau seandainya kita pakai satu kepala daerah itu di level kabupaten dengan jumlah penduduk maksimal misalnya 300.000, berarti ketika diindekskan kita butuh modal mungkin 10 miliar misalnya. Wah, gue udah punya 7 nih. Saya akan ajak Bang Dori, Bang punya modal 3 nggak untuk mencukupin 10? Kami maju. Tambah 2. 12. Tambah 2 ya? RI. Dan simple, praktis, dan sederhana sekali cara berpikirnya. Tidak lagi berpikir partai mana yang mau kita ambil, program apa yang mau kita jual, kemudian bagaimana menarik simpati masyarakat sehingga kita ini memang berada di hati. Kedaulatan rakyat itu hakiki, hak yang paling tinggi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dan itu hari ini sudah tidak hakiki lagi, tidak lagi menjadi hak yang paling tinggi. Saya mendaulatkan suara saya yang paling berharga kepada orang yang paling saya percaya. Itu seharusnya yang terjadi. Tetapi hari ini itu enggak lagi. Siapa yang paling banyak kasih saya? Enggak, bukan. Itu bukan di Indonesia, bukan di Jambi juga. Oke. Tadi hal-hal yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bang Desi, Bang Dori.
mengenai Cynthia juga agak kaget nih Bang, ketika pileg kemarin selesai banyak incumbent-incumbent yang tidak terpilih lagi dan ada beberapa yang lumayan dibilang karbitan tiba-tiba memperoleh suara yang banyak. Itu kan juga cukup menghangatkan. Tapi ada yang menarik Bang. Apa tuh? Di pileg dan di DPD pilkada ini. Anak-anak bisa ikut Bang. Apa? Anak-anak bisa ikut sekarang. Bisa ikut nyalek. Anak-anak. Tapi kan ada batasan usia Bang. Iya benar. Tapi anak-anak, anak bupati, anak gubernur. Aduh, udah bisa ikut sekarang. Padahal Cynthia tadi udah menghaluskan wajah-wajah baru. Bingung lagi. Sini mau halus loh, hari ini gimana nih Bang? Tiba-tiba, enggak lah, anak muda maksud Abang kan, iya, bukannya itu. anak si A kan, anak muda tiba-tiba memperoleh suara terbanyak dan sebagainya. Ada yang di bawah Cynthia Bang? Adik kelas? Ada juga anak muda yang mengalahkan ketua partai. Ada Bang. Jadi memang menarik Ya. Kita ngelihat pileg Boleh minum kan? 2024. Boleh, Bang. Ada fenomenologi ya kalau dalam bahasa kami itu fenomenologi yang terjadi. Bagaimana hari ini bermunculannya para figur-figur baru secara capability mereka dalam usia mereka yang sangat muda. Ya. Artinya gini, apakah mereka ini duduk karena pengaruh daripada kekuasaan atau power yang dimiliki oleh keluarga, orang tua, dan juga uang? Kalau kebanyakan ya, kalau saya mengamati, dan saya beberapa mahasiswa saya suruh turun untuk meneliti, bahkan menjadi skripsi. Saya bilang gini, apa indikator sehingga mereka bisa menang? Ternyata memang tidak bisa lepas dari sini ada privilege. Saya secara popularitas mungkin saya lebih populer, Bang Desi lebih populer. Ya, siapa yang tidak Tetapi kenal? secara isi tas kita nggak sepopuler mereka, kan itu persoalannya. Tetapi apakah mereka mampu? Ya karena ini daerah privilege, demokrasi menjamin hak untuk dipilih, hak untuk memilih, hak untuk dicalon dan mencalonkan diri. Artinya ketika suara rakyat sudah menitipkan kepada mereka, terserah caranya bagaimana karena memang ini pemilu yang harus kita terima legitimasinya. KPU mengesahkan itu secara regulasi, Bawaslu menerimanya. Artinya kita harus melihat dalam skala 5 tahun ini bagaimana mereka mampu atau tidak, atau hanya akan menjadi singa diam di dalam parlemen. Itu dan atau ya banyak yang yang cuma datang nitip absen dan tidak pernah masuk. Kan bermacam-macam kejadiannya para pemimpin kita ini. Dan hari ini kita harus menyebut mereka sebagai pemimpin karena mereka wakil kita di parlemen. Dan sah dipilih ya oleh kita yang memilih. Legitimasinya sudah ada. Secara regulasi dia sah, secara suara dia juga mendapatkan suara di wilayah dapil masing-masing. Artinya hari ini semoga kita berharap anak-anak muda ini menjadi pelapis. Kalau saya Bang, biarkan mereka berdinamika di dalam ini walaupun melalui privilege yang mereka punya, tetapi kita punya potensi untuk memiliki pemimpin di periode berikutnya. Karena apa? Ya pemimpin nggak sekedar given, tidak sekedar dia lahir, tapi harus diciptakan juga. Namanya dari kepemimpinan ngomong kayak gitu. Kalau sekedar dilahirkan, sudah lahir jadi pemimpin, ente anak raja. Tapi ada juga yang gifted, yang given, pemberian dari Tuhan, bahwasanya orang ini layak. Suatu saat dia akan menjadi pemimpin yang besar. Dan dia bukan latar belakang daripada penguasa ataupun apa-apa. Tetapi hari ini kita melihat ada pemimpin diciptakan, ya biar mereka berproses. Dia mungkin punya waktu 20-30 tahun ke depan, mungkin mereka yang akan menghiasi pentas-pentas politik kita. Nah ini kan menarik, tadi Abang mengatakan bahwa ya kita yang memilih, mereka sudah sah, mereka memang menjadi wakil kita, katakan seperti itu. Tapi kan pada akhirnya ketika mereka pun duduk, ini kan besar pengaruhnya dari kita para pemilih. Mungkin pemilih-pemilih lama atau pemilih-pemilih dewasa sudah tahu, oh iya ini track recordnya seperti ini pantas untuk duduk di sini. Tapi kebanyakan kita kan mengisi sekarang ini pemilih pemula Bang, yang mana kemarin sempat Bang, TVRI ini kita punya liputan survei ke kampus-kampus melihat pemilih-pemilih pemula dan nanyain hal-hal receh tentang politik dan nggak bisa dijawab Bang. Itu kita udah keliling beberapa kampus yang ada di Provinsi Jambi, bukan di Kota Jambi saja atau di Muaro Jambi. Bukan jurusan ilmu politik ya Apa? ditanya? Enggak,
Enggak, random Bang. Random. Karena kan pemilihnya juga nanti nggak cuman anak-anak politik dong, Kalau ya jurusan kan? ilmu politik ditanya nggak bisa jawab, bilang ke saya. Nah, ya. Enggak, ini random Bang. Itu dan ada yang menarik Bang ketika ditanya memilih figur politik atau katakanlah yang untuk duduk di legislatif seperti itu. Oh, iya Kak, karena dia cantik. Iya Kak, karena balehonya di mana-mana, kami tidak kenal sih. Cuman karena sering lihat balehonya. Itu kan jawaban-jawaban yang menurut Cynthia random Bang. Gimana kita mau melihat kualitas dari yang kita pilih, orang mereka milihnya juga random gitu. Gimana Bang memandang ini? Apakah tadi berkaitan dengan edukasi, lalu bagaimana untuk pemilih pemula yang harusnya kita jaga suaranya gitu Bang? Apa yang mereka jawab itu benar loh. Hah? Benar ya? Iya. Di Benar dalam satu metode marketing politik, bagaimana cara untuk mempercepat keterkenalan calon, maka salah satu metode yang digunakan adalah menggunakan baliho yang paling cepat. Banyak Bang yang jawab itu Bang. Karena apa? Proses sosialisasi terhadap diri yang paling cepat diingat dan dikenal oleh masyarakat melalui itu. Beda dengan media. Kalau sudah media sosial dan lain itu berbeda lagi konteksnya. Di dalam yang namanya metode bagaimana untuk memperkenalkan calon. Lalu yang kedua tadi cantik. Penampilan ya. Cantik, gagah, jangan kita ambil speknya cantik. Hari ini Zola itu baik emak-emak, nenek-nenek plus anak gadis itu masih euforia terhadap Masih Zola. tergila-gila. Artinya apa? SBY menang itu karena kegagahannya dengan simpati masyarakat yang besar. Artinya kayak kami saya bilang tadi, kami bukan media darling. Ya kan, kalaupun dimajukan ke depan bingung mau diapain. Tetapi kayak yang namanya kandidat-kandidat yang cantik, kandidat-kandidat yang dianggap sangat handsome, ya kan, gagah, itu penting bagi seorang konsultannya bagaimana meng-create ini menjadi lebih cantik. Itu nggak salah, media di dalam cara memperkenalkan diri. Tapi kalau kita kasih pertanyaan, kenapa harus memilih yang seperti ini, baru berbeda. Kita sudah berbicara kepada indikator kenapa. Kalau bagaimana Anda memilih, dilihat dari baliho ini itu saya rasa itu benar. Jadi apakah karena itu akhirnya kita krisis kepemimpinan Bang? Karena ternyata yang kita pilih tidak berdasarkan pintarnya dia memimpin, tidak berdasarkan track recordnya yang bagus. Enggak, mata ini kan bisa bohong Bang. Sih. Iya, mata kan bisa bohong. Cantik dengan tidak cantik itu kan real itu, fakta ya kan. Tetapi kalau isi kepala kan beda. Kalau berbicara quality itu sangat beda. Tetapi pendidikan politik, ketika pemilih pemula, mereka tidak berbicara kualitas seorang calon. Dia melihat bagaimana seorang calon ini serius mensosialisasikan diri dia, pertama melalui baliho, yang kedua dan melalui tampilan. Itu penting. Cara berpikir pemilih pemula Pemilih yang ternyata pemula, berbeda. yang benar itu adalah konsultannya. Benar dia menangkap ceruk pemilihnya. Siap, nanti kita bahas ya bagaimana sih cara berpikir dan gimana apakah harus kita jaga atau biarlah seperti itu. Karena pemilih pemula kita kalau tidak salah 56% ya Bang? Iya, tertinggi. Paling banyak, nanti kita bahas. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi bersama dua narasumber begitu luar biasa untuk membahas politik yang ada di Jambi. Dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 074166385 atau melalui nomor telepon di 081174333133. Sudah ada yang menelpon, langsung kita sapa. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, masih tergabung dengan kami kah atau sudah terputus? Iya, selamat sore juga Mbak Cynthia Permana. Selamat ketemu lagi. Siap, Pak Yudi dari Telanai. Pokoknya siapa sih yang bisa lupa suara Bapak ya. Langsung saja Pak, ingin memberikan pertanyaan, komentar, saran, silahkan. Baik. Singkat saja. Sabar, waktunya cukup sedikit untuk saya. Siap Pak. Baik, Siap. terima kasih. Saya minta waktu hanya 60 detik saja Mbak Cynthia. Siap Pak. Mohon ya, maaf. Jadi judul kita hari ini ya, isu politik di Provinsi Jambi pada 2024-2029 ini ya sama dengan pengamat Pak Desi yang terhormat, Pak Dori, akademisi yang saya hormati, sama semuanya rasakan pesimistis, ya. Tidak optimis.
Karena memang alasannya start awal sudah didahului oleh seorang nomor satu baik di kota, provinsi, kabupaten, itu adalah orang-orang sudah dikenal. Lantas dia menerapkan strategi politiknya memasangkan milenial. Itu saat awalnya, ya kan? Ini partai yang geli menurut saya. Karena partai banyak. Nah, karena 20% ini dari coklit saja, dari data lama di kota aja udah 452.000 sekian. Itu tuh dari coklit bertambah milenial. Enggak. Dari DPT kota yang akad masuk provinsi ya 55%. DPT itu jadi milenial dan generasi Z. Ya kan? Nah, kalau kita lihat kandidat yang sudah jelas itulah pemenangnya. Nah, saya ingin mengatakan di sini sepakat juga bahwa something wrong terhadap partai-partai lain yang untuk mengajukan seperti kandidat-kandidat yang sudah muncul. Ngeper dulu dia, ya kan? Karena memang dari itu sampai sekarang masih kita cap stempel bahwa politik uang itu tinggi, ya kan? Jangan nanti banyak emawan kota kosong atau orang itu dijadikan boneka. Tidak ada deklarasi bahwasanya pemenangnya adalah mutlak. Tidak ada, itu harus ada lawan. Ini krisis kepemimpinan di sini. Coba bayangkan 3,5 bulan lagi kapan mau sosialisasi lawan musuh itu. Ada krisis sudah. Nah, yang paling mantap itu ya di Muara Jambi. Itu pemain lama, bukan bupati dan wakil bupati, itu bagus itu. Nah, kita secara politik ya, kegagalan itu adalah masyarakat itu tidak bisa memilih seperti kata Pak Desi. Cuma saji menunya itu saja yang disajikan. Ya bosen dong. Ya kan? Sampai 3,5 bulan lagi belum ada muncul pasangan yang lawan pasangan itu, baik gubernur, wali kota. Itu dulu yang kita stressingkan saya ini. Makanya kita harus image melihat demokrasi yang berjalan di Provinsi Jambi ini. Itu something wrong itu di mana? Siap. Inilah kegagalan partai politik, ya. Lantas seharusnya partai itu dengan adanya kandidat sudah maju memenuhi syarat itu, dia harus memasang 3, 4, 2 calon. Sehingga dia bisa memecah itu. Itu politiknya begitu. Kalau mau dia maju di kota ini sembarangan ya sama dengan nyiram jamu doa. Siap. Tidak mungkin bakal menang. Jangan panas-panas banget Pak Yudi. Menurut saya. Siap, santai Pak. Sudah kuat. Siap. Peluru banyak. Ada lagi Pak poin lain Pak? Saya jadikan ingat. Inilah yang harus dievaluasi 5 tahun ke depan. Ya artinya evaluasi terus lah. Baik. Yang terjadi demikian. Jadi potretnya tidak menarik menurut saya. Pilkada 2004-2009 baik gubernur, baik kota dan kabupaten lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati Pilkada 2024-2009 yang sangat suram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya bukan suhu politik di Jambi yang panas. Pak Yudi sebenarnya lebih panas suhunya. Baiklah Pak, tahan. Ada beberapa poin yang mungkin sepakat ya Bang. Tadi sama obrolan oleh Bang Desi dan juga Bang Dori. Mungkin langsung Bang Desi bisa dijawab. Emang Abang pesimis Bang? Enggak ya, pesimistis. Lalu tadi ada something wrong sama partai-partai ini. Menunya itu saja, bagaimana kami mau memilih, bosan, krisis kepemimpinan. Silakan Bang. Kalau pilkada sebelum-sebelum ini ya kandidat itu calon kepala daerah itu sudah memulai mengkampanyekan, mensosialisasikan, menyampaikan kepada publik itu 2 tahun lah rata-rata sebelum akhir masa jabatan, sebelum pemilu dilaksanakan atau pilkada dilaksanakan. Sekarang bahkan belum ada. Mereka udah keliling, sudah mensosialisasikan, bahkan nginap di desa, ngobrol, dialog, berbagai cara sehingga mereka benar-benar langsung bersentuhan dengan calon pemilihnya. Saya untuk bisa dipilih oleh Mbak Cynthia, saya datangin, pilih saya. Kenapa saya harus dipilih? Terjadi dialog di situ. Saya punya pengalaman, saya punya pendidikan, saya didukung oleh partai yang bagus. Jadi tolong ya pilih saya. Mungkin Mbak Cynthia dengan argumen seperti oh ini memang layak dipilih.
Dan Mbak pun memilih itu dengan alasan yang kuat. Nah, ketika datang lagi calon lain, oh nggak bisa, saya sudah punya pilihan. Belum pilkada dilaksanakan, orang sudah punya pilihan. Yes. Karena ada komunikasi dua arah yang terbangun antara kandidat dengan konstituennya. Nah, hari ini kasus yang terjadi tadi, baliho, memang itu adalah yang paling efektif. Tapi komunikasi satu arah. Balihonya gede nih, kita jalan. Wih, ada calon ganteng, cantik, dan sebagainya. Tuh, lewat, selesai. Dalam otak kita itu terekamlah, itu calon atau kandidat atau orang terkenal yang cantik dan ganteng. Mindsetnya tertanam lah. Dan itu bahkan terpatri. Di kemudian hari muncul itu nama, itu foto di dalam surat suara. Nggak mikir lagi, Pak. Langsung. Nggak ketemu yang seperti yang tadi. Bahkan ada yang 2,5 tahun sebelum pemilu, pilkada Timur itu sudah jalan. Kalau seandainya dalam satu kabupaten ada 185 desa, itu ke 185 desa didatangin oleh si kandidat tadi. Nginap dia di rumah masyarakat, dibawanya pengikut, dibawanya oleh-oleh. Maksud oleh itu adalah kalau saya terpilih ini programnya. Nah, ini bukti saya. Hari ini masih ada seperti itu? Belum ketemu kayaknya. Oke. Nah, jadi 3,5 bulan kalau Pak Yudi tadi menyampaikan itu wajar. Hari ini belum ada satupun partai yang mendeklarasikan bahwa pasangan calon ini didukung oleh partai A, B, C, dan seterusnya. Karena masih ada negosiasi atau seperti apa, Pak? Seperti itu salah satunya. Siap. Dan KPU mulai membuka pendaftaran tanggal 27 Agustus. Penetapannya di bulan September. Oktober masa kampanye, November pemilihan. Kapan komunikasi yang bisa dibangun dengan masyarakat tadi untuk meyakinkan bahwa saya ini layak dipilih? Itu yang akhirnya muncul pesimisme tadi terhadap siapa yang akan terpilih tadi. Tidak ada komunikasi politik yang terbangun, yang ada mungkin janji politik atau kontrak politik atau mungkin apa yang lebih apa lagi ya? Politik-politik lah. Hah? Politik-politik lah. Politik-politik lah pokoknya. Politik-politikan Karena lah, memang di eranya ya, di eranya. Kalau zaman itu mungkin media sosial tidak segencar yang sekarang. Kemudian pola komunikasi orang untuk bisa langsung bertemu itu tidak harus tatap muka. Video call pun sudah jadi, sudah terasa ketemu. Tetapi ruhnya tidak dapat. Nah, makanya serba instan hari ini. Mau jadi calon kepala daerah bisa instan. Mau jadi pengurus partai bisa instan. Mau apa saja hari ini bisa instan. Tinggal aja kita pilih. Nah, instan itu kan punya kandungan di dalamnya. Protein. Ada dampak negatifnya gitu ya. Dan juga ada kontraindikasi misalnya. Siap. Nah, itu tinggal pilih yang mana. Dan instan itu adalah pilihan yang paling banyak hari ini. Dan instan adalah mungkin hari ini pilihan yang paling banyak dipilih. Karena nggak perlu proses. Ya karena nggak ada menu lain kalau kata Pak Yudi Pak tadi. Yudi. Nah, Tuh. kita ke ini deh, ke Bang Nori. Bang, gimana nih Abang melihat hal ini yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi? Silakan, Bang. Saya ngelihat ada satu hal penting dari apa yang disampaikan Pak Yudi tadi. Bahwasanya arus bawah juga menginginkan harus ada kandidat yang kami pilih. Jadi sepertinya apa yang di statement Pak Yudi tadi, kalau hari ini ada kotak kosong yang dipilih, ya kan rakyat tidak merasakan bagaimana kontestasi yang diharapkan. Nah, memang fenomena ini fenomena yang sangat luar biasa, Bang, saya melihat dalam pemilu kali ini. Dalam pilkada kali ini, saya melihat pilkada yang terjadi di Indonesia ini ada ratusan apa? Kita berapa provinsi? Puluhan, ya, 30-an 34 ya, provinsi, ada ratusan bahkan ribuan kabupaten. 550 kabupaten. Hah, Kota. bayangkan. Sekarang partai politik di Jakarta itu lagi enak-enaknya pasar sayur itu. Ya, artinya apa hari ini? Yang mampu untuk mengelola ini dengan baik, memiliki biaya politik yang baik, dia bisa maju. Tapi kalau Anda memang tidak mampu untuk yang namanya mengelola ini dengan baik, menyediakan mahar politik, sehebat apapun Anda akan tereliminasi. Tapi itu sudah menjadi fenomena, mau bilang bagaimana kita. Dan bukan rahasia lagi ya, Bang? Bukan rahasia itu. Dan semua penelitian pun mengatakan itu. Terjadi yang namanya transaksional politik, terjadinya mahar politik, tetapi pembuktiannya sulit. Pembuktiannya sulit, tapi orang tahu. Orang tahu. Tapi membuktikan itu sulit. Ya kan? Karena apa? Karena itu antara si kandidat dengan yang Partai. disepakati, itu kan mereka yang tahu, Bang. Gak ada yang tahu.
kita jatuhnya hanya menerka-nerka ya. Karena nggak ada pembuktian. Sama dengan halnya Port Barrel, politik gentong babi. Kalau kita lihat, itu jauh betul, nggak usah lah kita analisis itu kan. Jadi memang apa yang terjadi saat ini, kita harus melihat calon kandidat-kandidat ke depan ini, ya yang direstui partai politik dulu. Tapi kalau ingin merubah ini, maka hilangkan parliamentary threshold tadi. Jangan lagi pakai itu. Jadi saya besok bisa nyalon gubernur, Desi bisa, ya kan Cynthia juga bisa. Tapi kalau memang sudah ada ambang batasnya, ya nggak bisa ngapain kita. Jadi harusnya kah memang deklarasi harusnya sudah disampaikan oleh partai politik hari ini? Semestinya, tetapi ada yang menginginkan last moment mungkin kan, last minute, karena partai politik di last minute dia bisa merubah rekom. Itu yang terjadi. Wah, kayak cerita apa tuh? Dan nantilah kita bahas. Yang terjadi di Kerinci, di Pilkada Kerinci di era Zainal, almarhum Zainal. Betul. Ya kan, ada rekomnya di sini satu, ada rekom dari Jakarta satu. Yang sore harinya berlaku rekom dari Jakarta. Betul. Wah, itu bisa aja terjadi. Itu yang terjadi. Iya. Saya ada di KPU waktu itu, Pak. Apa masih di KPU? Ada di TKP waktu itu. Masya Allah. Dan itu kan, nantilah kita bahas, kita jeda dulu. Oke. Pemirsa, tolong bersama kami akan kembali saja dari pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dengan dua narasumber begitu luar biasa untuk membahas suhu politik di Jambi. Dan ini sudah masuk ke segmen terakhir. Besok-besok kita minta sama produser, Bang, untuk jelang-jelang pilkada nanti kayaknya Rumah Demokrasi 2 jam mungkin ya. Biar lebih banyak yang dibahas seperti itu. Jadi tidak terasa Bang Desi, Bang Dori pasti masih banyak yang bisa dibahas dan digali. Tapi ini waktunya untuk pernyataan penutup. Silakan Bang Desi. Oke. Walau pesimistis itu banyak bermunculan, ada optimis yang harus dibangun. Pertama, tujuan dari pemilu itu adalah menjamin keberlangsungan pembangunan, kemudian legitimasi untuk terpilihnya kepemimpinan, kemudian menjamin kedaulatan rakyat. Setidak-tidaknya itu tercapai. Baik. Itu harapan kita. Baik, baik. Siap, terima kasih Bang Desi. Lanjut, silakan Bang Dori. Ya, demokrasi yang sehat itu kita harus melihat bagaimana demokrasi yang memang diberi ruang yang luas oleh sistem kepada hak baik dipilih maupun memilih. Artinya, demokrasi hari ini itu tergantung kepada partai politik. Kalau partai politik menginginkan demokrasi ini berjalan dengan baik, ya mereka harus mampu menciptakan kaderisasi di dalam tubuh partainya. Artinya, kita tunggu arena pilkada ini, apakah arena pilkada akan ada kandidat yang bertarung atau tanpa kandidat yang bertarung. Tapi kita pengennya ada kandidat, gitu ya Bang? Baiklah. Terima kasih Bang Dori, Bang Desi atas waktu sore hari ini. Dan pemirsa, demikianlah program Rumah Demokrasi hari ini. Membahas suhu politik di Jambi seperti yang di awal tadi, bolehlah ada panasnya tapi juga ada yang bantu untuk meredamnya. Karena meski sebenarnya masih banyak yang kurang, tapi kita tidak boleh berhenti berjuang. Mungkin banyak yang pesimis tapi bukan berarti kita tidak boleh optimis. Sama-sama kita menyambut pesta demokrasi nantinya, kita menantikan kontestasi pemilihan kepala daerah, sama-sama menciptakan pemimpin, calon pemimpin yang bermartabat dalam kedaulatan berdemokrasi. Tentukan hak pilih Anda, kenali siapa pemimpinnya untuk menciptakan pemimpin negeri yang berkualitas, pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.